Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya. Silakan duduk, Mbak. Silakan dimakan, Mbak. Ininya, jajanannya. Iya, aduh repot banget, repot-repot. Ini bikin sendiri. Iya, Mbak. Mbaknya apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Sebentar ya, Mbak. Saya ambilkan minumnya dulu. Gak usah repot-repot. Nggak apa-apa, Mbak. Sebentar ya. Ini jadi ngerepotin. Nggak apa-apa, Mbak. Ini, Mbak, diminum dulu ya. Iya, ini nggak apa-apa beneran. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Silakan diminum, Mbak. Kita santai aja ya, Mbak, ya. Kita relax aja. Iya. Nama Mbaknya siapa ya? Nama saya Putri. Oh, Mbak Putri. Iya. Mbak Putri di sini kerja atau kuliah ya? Kebetulan saya di sini kuliah, Bu. Oh, kuliah. Jurusan apa ya, Mbak? Jurusan Perbankan Syariah. Semester berapa, Mbak? Semester 2. Oh, semester 2. Mbaknya dari mana asalnya? Asalnya dari Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Mm-mm. Sebelumnya Mbak Putri datang ke kontrakan Ibu ada keperluan apa ya? Sebenarnya saya mau menceritakan permasalahan yang saya alami, Bu. Oh, permasalahan apa ya kalau boleh tahu? Permasalahan yang saya alami ya sebenarnya seputar perkuliahan gitu. Jadi saya tuh sebenarnya banyak sekali mata kuliah yang tertinggal. Oh, jadi Mbak Putri ini banyak mata kuliah yang tertinggal. Sebelumnya Mbak Putri, apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih sebelumnya, Bu. Ini yang pertama kalinya. Oh, ini yang pertama kalinya. Sebelumnya Mbak Putri sudah pernah mendengar apa kata konseling itu? Kalau mendengar sebenarnya udah pernah, tapi belum terlalu paham gitu. Oh, baik. Saya akan menjelaskan apa itu sesi konseling. Di sini kita akan melakukan sesi konseling. Apakah Mbak Putri sudah siap? Insya Allah siap. Baik, jika Mbak Putri belum mengetahui apa itu konseling, saya akan menjelaskannya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi konseli. Jadi seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa paham sih. Baik. Tadi kan Mbaknya sudah mengetahui ya apa itu proses konseling. Jadi di sini kita akan menentukan kontraknya, Mbak. Bagaimana kita tentukan 30 sampai 45 menit ke depan. Apakah Mbak Putri setuju? Insya Allah saya setuju, Bu. Jadi di sini Mbak Putri, sesi konseling ini memiliki beberapa asas yang salah satunya itu yaitu asas kerahasiaan, di mana Mbak Putri akan menceritakan semua permasalahan Mbak Putri kepada saya. Saya tidak akan menceritakan kepada orang lain tanpa seizin Mbak Putri. Apakah Mbak Putri bisa memahaminya? Insya Allah saya bisa memahaminya, Bu. Jadi rahasia yang saya ungkapkan ke Ibu itu tidak akan dibicarakan kepada orang lain ya, Bu ya? Iya, betul seperti itu, Mbak. Oh iya, jadi sebenarnya saya tuh pengen banget cerita, tapi saya tuh takut kalau misalnya rahasia saya bakal kebongkar ke orang lain gitu. Dalam proses konseling itu kita mempunyai kode etik, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Putri bisa menceritakan semua permasalahan yang Mbak Putri hadapi kepada saya gitu, Mbak. Baik, Bu. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Putri akan menceritakan semua permasalahan Mbak Putri secara terbuka dengan saya. Begitu. Apakah bisa dipahami, Mbak? Kalau misalnya asas keterbukaan itu emang fungsinya apa ya, Bu? Jadi Mbak Putri ini akan menceritakan semua permasalahan Mbak Putri tanpa Mbak Putri ragu-ragu gitu. Yang penting Mbak Putri itu nggak ragu untuk menceritakan permasalahan Mbak Putri. Yang intinya Mbak Putri itu terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak Putri hadapi gitu. Berarti
saya harus terbuka, nggak ada yang satu tutupi gitu ya Bu ya? Iya betul seperti itu Mbak. Jadi bagaimana nih, permasalahan apa yang sedang Mbak Putri hadapi saat ini? Seperti yang sudah saya bicarakan tadi ya Bu ya, kalau misalnya permasalahan yang saya alami itu sebenarnya seputar perkuliahan. Saya itu banyak mata kuliah yang tertinggal dikarenakan saya itu ikut beberapa UKM gitu, jadi itu terbengkalai tugas-tugas saya di kuliah gitu Bu, jadi masalahnya. Terus juga penyebabnya nilai saya itu jadi anjlok karena saya itu lebih mengutamakan UKM dibandingkan tugas-tugas di kuliah. Oh, jadi permasalahan Mbak Putri ini terlalu banyak mengambil UKM di perkuliahan. Jadi sehingga tugas-tugas kuliah itu tertinggal. Jadi seperti itu, Mbak. Iya Bu. Mbak Putri merasa kesulitan untuk membagi waktu, apakah seperti itu, Mbak? Iya, saya tuh sulit banget untuk membagi waktu antara UKM dan juga mata kuliah. Soalnya kadang itu juga kalau misalnya di UKM itu mereka itu kadang kurang paham kalau misalnya saya itu kadang tuh kan ada misalnya tugas-tugas dari dosen, tapi tuh apa ya, kakak-kakak yang di UKM itu kayak ngeburu-buru, kayak misalnya harus mengutamain UKM gitu loh. Padahal kan saya juga sebenarnya punya tugas kuliah gitu Bu. Jadi tuh saya bingung banget ngebagi waktu antara UKM sama tugas saya di kelas gitu. Jadi permasalahannya Mbak Putri ini terlalu mengedepankan UKM dibandingkan tugas kuliah, sehingga membuat mata kuliah banyak yang tertinggal. Jadi seperti itu, Mbak. Iya Bu, benar. Sekarang tujuan Mbak Putri ini apa sih untuk melakukan sesi konseling ini? Ya tentunya saya ingin menemukan titik terang gitu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Saya harus bagaimana gitu supaya nilai saya tidak anjlok dan juga UKM juga tetap berjalan gitu Bu. Oh, jadi di sini Mbak Putri ini harus pintar-pintar memanajemen waktu ya antara UKM sama tugas kuliah. Jadi Mbak Putri ini Mbak Putri mengikuti UKM asalkan kuliah yang lebih utama. Jadi seperti itu Mbak. Apakah bisa dipahami Mbak? Saya cukup paham sih Bu. Sekarang kita akan menentukan tekniknya ya. Teknik apa yang cocok untuk diberikan kepada Mbak Putri. Baik Bu, kira-kira teknik apa ya Bu? Tadi kan Mbak Putri sudah menjelaskan semua permasalahan Mbak Putri. Yang kata Mbak Putri tadi, Mbak Putri sulit membagi waktu ya. Terus juga kebanyakan Mbak Putri lebih mengedepankan permasalahan UKM dibandingkan tugas kuliah, sehingga banyak mata kuliah yang tertinggal. Jadi di sini saya akan memberikan teknik token ekonomi atau kartu berharga. Jadi seperti itu Mbak. Teknik token ekonomi atau kartu berharga itu kayak mana sih Bu? Jadi teknik token ekonomi atau kartu berharga ini merupakan suatu cara untuk memodifikasi perilaku dengan cara pemberian token tersebut. Jadi dengan token tersebut Mbak Putri bisa menukarnya dengan chip atau uang mainan, terus dapat reward juga. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak? Oh, kalau misalnya kita dikasih token itu nanti bisa ditukar dengan reward? Iya, betul sekali seperti itu. Oh iya Bu. Oke, di sini Ibu memiliki saran untuk Mbak Putri. Jadi di sini Ibu memiliki beberapa daftar untuk Mbak Putri kerjakan. Ini daftar kegiatan sehari-hari atau sering disebut dengan daily activity. Apakah Mbak Putri bisa memahaminya? Saya bisa memahaminya Bu, insya Allah. Baiklah, saya akan mengambil beberapa daftar daily activity yang akan Mbak Putri kerjakan. Sebentar ya Mbak. Iya baik Bu. Nah, ini beberapa catatan yang akan Mbak Putri kerjakan. Boleh dibaca dulu Mbak. Apakah Mbak Putri sudah memahaminya? Oh iya. Ya Bu, saya sudah memahaminya. Saya ini isi sendiri ya Bu? Iya Mbak, betul sekali. Nanti Mbak Putri mengisi tabel. Misalnya nih ya, contohnya Mbak Putri bangun pagi misalnya jam berapa, mau sholat subuh kan jam 5, Mbak Putri contreng gitu. Misalnya Mbak Putri sarapan, Mbak Putri contreng. Oh, udah nyuci baju pagi hari, Mbak Putri contreng. Jadi seperti itu.
sampai selesai. Nah, nanti Mbak Putri telah memenuhi syarat, Mbak Putri balik lagi ke saya ya. Kalau misalkan saya sudah memenuhi syarat itu, nanti saya bisa menukarkannya dengan hadiah tertentu. Iya, betul sekali, yang seperti reward yang sudah Ibu katakan kepada Mbak Putri tadi. Iya, menarik sekali ya Bu ya, nanti saya coba deh nih. Jadi saya sekarang pamit dulu ya Bu ya, nanti saya bakal kesini lagi untuk Sesi konseling selanjutnya. Kalau misalnya saya nanti bisa memenuhi semua ini, nanti saya bener kan Bu dapat reward. Betul. Oke, makasih Bu. Iya. Langsung aja lah. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya, nanti kalau misalnya saya sekiranya sudah bisa memenuhi syaratnya, nanti saya balik lagi ke sini. Iya. Mari saya antar Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putri, silakan masuk Mbak. Mari Mbak, silakan duduk. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin kan sudah melaksanakan sesi konseling ya. Iya. Bagaimana nih perasaan Mbak Putri sudah melaksanakan sesi konseling yang pertama kali? Alhamdulillah saya merasa lebih baik lah. Terus juga saya sekarang sudah bisa memanage waktu, karena kan saya sudah mengisi daftar yang Ibu berikan. Boleh saya lihat? Iya. Wah, bagus sekali. Mbak Putri sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah saya berikan. Jadi Mbak Putri di sini bisa merubah sikap dan perilaku Mbak Putri ya. Iya. Jadi Mbak Putri bisa memanajemen waktu dengan baik, dan Mbak Putri juga harus lebih mengedepankan kuliah dibandingkan kegiatan UKM. Jadi seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Putri bisa memahaminya? Alhamdulillah saya sudah paham kalau misalnya sekarang itu emang UKM itu baik, tapi itu jangan sampai jangan sampai tugas-tugas di kuliah itu terbengkalai gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Mbak, seperti itu. Berhubung Mbak Putri sudah memenuhi apa yang sudah saya berikan, jadi Mbak Putri berhak untuk mendapatkan reward dari saya ya Mbak. Wah, rewardnya mau diambil sekarang atau? boleh. Tunggu sebentar ya Mbak, saya ambilkan dulu. Jadi ini rewardnya Mbak, karena Mbak Putri sudah memenuhi perintah saya, Mbak Putri berhak mendapatkan reward ini. Wah, apa ini? Makasih ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Saya harap Mbak Putri bisa konsisten ya dengan semua yang sudah Mbak Putri contreng di daftar tabel yang sudah saya berikan kepada Mbak Putri, dan Mbak Putri juga akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari Mbak Putri, nggak cuman untuk hari ini aja atau minggu besok, bahkan Mbak Putri akan melaksanakannya sampai seterusnya. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak? Insya Allah saya bisa paham Mbak. Saya juga berharap semoga diri saya itu bisa konsisten untuk melakukan itu gitu ya, sesuai jadi saya tuh bisa memanage gitu kan waktu yang saya punya gitu. Saya juga berharap kalau misalnya diri saya ini bisa melakukan melakukan sesuatu itu dengan baik gitu, bisa memanage sesuatu dengan baik, juga bisa konsisten dengan apa yang saya lakukan. Juga nantinya itu semua tugas-tugas kuliah saya tuh nggak terbengkalai lagi, karena saya kan udah bisa memanage waktu gitu. Saya juga masih tetap bisa menjalankan UKM saya gitu. Sepertinya Mbak Putri ini sudah cukup memahami semua perintah yang saya berikan ya. Apakah ada yang ingin Mbak Putri tanyakan lagi seputar konseling ini? Sepertinya sudah cukup Bu. Oh, sudah cukup. Saya juga sudah merasakan perubahan yang cukup drastis dalam diri saya. Semoga bermanfaat ya Mbak Putri dengan adanya sesi konseling. Amin. Kalau gitu saya pamit ini ya Bu ya, pamit pergi, soalnya tadi orang tua saya tadi nitip pesan sama saya jangan lama-lama soalnya ada urusan keluarga. Iya Mbak. Iya. Mari saya antar Mbak. Iya.